Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan tentang proses bisnis real dengan siklus akuntansi produk cycle di UKM ST Roma. Dengan beranggotakan saya Suci Amelia Putri sebagai moderator dan rekan saya Feli Setiawati. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Feli. Kepada Feli dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu proses bisnis real dengan siklus akuntansi production cycle di UMKM ST Rumah. Yang dimana itu yang pertama itu adanya perencanaan produksi, itu terbagi 3. Yang pertama itu menentukan target produksi harian atau bulanan berdasarkan permintaan pasar. Yang kedua, menyusun jadwal produksi dan kebutuhan bahan baku. Ketiga, bagian produksi membuat permintaan dan bahan baku kepada bagian keuangan jika stok menipis atau stok habis. Lalu yang kedua adanya pengadaan bahan baku, yang dimana juga terbagi 3 yaitu yang pertama bagian keuangan menerima permintaan bahan baku dari bagian produksi. Yang kedua, melakukan pembelian bahan baku utama seperti teh, gula, es batu, air galon, cup plastik, topping seperti kolang-kaling, keju atau coklat. Lanjut yang ketiga itu adanya pencatatan transaksi pembelian bahan baku dilakukan dalam jurnal pembelian. Saya akan menjelaskan poin ketiga yaitu penyimpanan dan pengolahan persediaan. Ada 2 yaitu bahan baku yang diterima disimpan di gudang atau area penyimpanan dengan pencatatan stok. Kedua, ada persediaan bahan baku dicatat dalam sistem akuntansi sebagai aset lancar. Yang keempat yaitu proses produksi. Ada 3 yaitu pertama ada bahan baku diambil sesuai kebutuhan produksi harian. Yang kedua ada proses produksi meliputi penyeduhan teh, pendinginan, pengolahan topping dan pencampuran dengan es batu. Yang ketiga setiap penggunaan bahan baku dicatat sebagai pengeluaran bahan baku atau jurnal entry pemakaian bahan baku ke produksi. Yang kelima itu adanya pencatatan biaya produksi, yang dimana ini juga terbagi 3. Itu adanya biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik seperti listrik, air, sewa, dan alat produksi yang diakumulasikan. Lanjut, adanya pencatatan yang dilakukan dalam jurnal biaya produksi untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP. Contoh komponen biaya yaitu yang pertama itu ada bahan baku, harganya sebesar 969.000, tenaga kerja langsung itu 2.100.000, overhead variabel itu adanya 1.135.000, overhead tetap itu adanya 1 juta rupiah, dan total biaya produksi semuanya adalah sebesar 5.204.000 rupiah per bulan untuk 3.000 gelas es teh. Lanjut yang keenam itu adanya penyajian dan penjualan produk. Itu terbagi 2, yang dimana produk es teh disajikan dalam cup plastik dan siap dijual langsung atau melalui platform online seperti misalnya di Shopee atau GrabFood, ShopeeFood gitu-gitu. Lanjut yang kedua itu adanya setiap penjualan dicatat dalam jurnal penjualan dan gas masuk. Saya akan menjelaskan poin ke-7 yaitu laporan dan evaluasi akuntansi. Ada 4. Yang pertama, bagian keuangan menerima laporan produk jadi dari produksi dan mencatat jumlah produk yang siap dijual. Yang kedua ada menghitung HPP, yang dimana rumusnya total biaya produksi dibagi jumlah produk. Yang ketiga, menyusun laporan laba rugi sederhana, yang dimana pendapatan penjualan dikurangi HPP dan biaya operasional lainnya. Yang terakhir, mengevaluasi efisiensi produk dan profitabilitas. Alur siklus akuntansi production cycle ST Rumah, yang dimana ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu adanya perencanaan produksi, yang dimana pada aktivitas bisnis itu adanya menyusun jadwal dan kebutuhan bahan baku, sedangkan di aktivitas akuntansi itu tidak ada pencatatan karena hanya perencanaan. Lalu tahapan yang kedua adanya pengadaan bahan baku, yang dimana pada aktivitas bisnis ada pembelian bahan baku. Sedangkan di aktivitas akuntansi itu adanya jurnal pembelian, pencatatan persediaan karena pembelian bahan baku tadi. Lanjut yang ketiga yaitu tahapan penyimpanan persediaan, yang dimana aktivitas bisnis itu melakukan aktivitas stok bahan baku. Lalu aktivitas akuntansi itu adanya pencatatan persediaan bahan baku. Tahapan yang keempat yaitu adanya proses produksi, yang dimana pada aktivitas bisnis itu adanya produksi es teh, penggunaan bahan baku, dan pada aktivitas akuntansi itu adanya jurnal pemakaian bahan baku ke produksi. Lanjut tahapan yang kelima adanya akumulasi biaya, yang dimana pada aktivitas bisnis itu ada rekap biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Sedangkan pada aktivitas akuntansi itu adanya jurnal biaya produksi atau perhitungan HPP.
Lanjut, yang tahapan selanjutnya penyajian dan penjualan, yang dimana pada aktivitas bisnis itu adanya penjualan produk ke konsumen, dan pada aktivitas akuntansi itu adanya jurnal penjualan dan kas masuk. Lanjut, tahapan yang terakhir itu adanya pelaporan, yang dimana pada aktivitas bisnis itu ada evaluasi hasil produksi dan penjualan, sedangkan di aktivitas akuntansi itu adanya laporan HPP dan laporan laba rugi. Saya akan menjelaskan diagram proses bisnis di UKM ST Roma. Yang pertama, di panel pertama itu ada perencanaan produksi, yaitu di mana kita menentukan target dan jadwal produksi. Pada panel selanjutnya itu ada pengadaan bahan baku, yaitu di mana kita melakukan permintaan dan pembelian bahan baku. Yang di panel selanjutnya kita akan melakukan penyimpanan dan pengolahan persediaan dengan pencatatan stok, yaitu di mana penyimpan bahan baku yang ada di gudang dan di catatan stok kita. Di panel selanjutnya ada proses produksi, yaitu di mana kita mengambil bahan baku sesuai dengan kebutuhan dan melakukan penyeduhan teh, pendinginan, dan juga penambahan topping serta menambahkan es batu. Yang panel selanjutnya ada pencatatan biaya produksi, yaitu di mana kita menghitung semua biaya mulai dari produksi hingga selesai. Yang panel selanjutnya yaitu ada penyajian dan penjualan es teh, yaitu jika pelanggan datang, teh yang sudah kita sediakan, yang sudah kita dinginkan, hingga kita masukkan ke kup gelas atau kup plastik, lalu ditambahkan es batu atau topping sesuai selera pelanggan kita. Setelah penjualan selesai, itu panel selanjutnya yaitu ada pelaporan evaluasi akuntansi, yaitu dimana kita menghitung APP berapa gelas yang jadi produksinya atau yang telah dijual. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan proses bisnis UMKM ST Rumah. Yang pertama adanya kelebihan, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama adanya pengelolaan produksi yang struktur. Lanjut, adanya pencatatan akuntansi yang terintegrasi. Lalu adanya pengendalian kualitas. Yang keempat adanya fleksibilitas penjualan. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Itu yang membuat kelebihan pada proses bisnis di UMKM ST Rumah. Lanjut, yang kedua adanya kekurangan proses bisnis di UMKM ST Rumah. Yang pertama itu adanya risiko fluktuasi harga bahan baku, atau suatu saat nanti misalnya kita kan nggak tahu, misalnya ada pelonjakan harga yang tinggi pada bahan baku yang akan kita gunakan pada pembuatan es teh. Lalu adanya keterbatasan modal dan sumber daya. Yang ketiga adanya manajemen persediaan yang rentan pemborosan. Lalu yang keempat adanya ketergantungan pada tenaga kerja manual. Tetapi mungkin seiring berjalannya zaman, mungkin ST Rumah ini akan memperbaiki dengan pengolahan atau tenaga kerja yang lebih efektif, seperti menggunakan mesin untuk mengaduk teh atau membuat tehnya, agar tidak bergantungan lagi kepada tenaga kerja manual. Lalu adanya keterbatasan layanan dan infrastruktur pendukung. Dan yang ketiga adanya persaingan pasar yang ketat. Yap, persaingan pasar yang ketat ini seperti yang kita lihat, contohnya di dekat kampus kita kan banyak para penjual es teh, jadi saingannya itu sangat ketat, apalagi semuanya kan sama es tehnya, jadi itu akan menjadikan persaingan pasar yang ketat pada UMKM ST Rumah. Baiklah, kesimpulan pada materi ini itu UMKM ST Rumah menjalankan proses bisnis produksi minuman es teh secara terstruktur, mulai dari pengadaan bahan baku, penggunaan bahan dalam produksi, biaya tenaga kerja dan overhead, serta pencatatan penjualan yang membantu menghitung harga pokok produksi secara akurat. Jadi dengan sistem ini, UMKM dapat mengolah keuangan dan operasional secara efektif, menjaga kualitas produk, serta mengevaluasi profitabilitas usaha untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan beserta rekan saya. Jika ada kesalahan, saya dan rekan saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.